Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan belajar query gimana cara menampilkan eh, nama penumpang, kode booking, tabel nama penumpang, kode booking, maskapai, pilot, dan jam keberangkatan. Oke, pertama-tama kita akan membuat database dulu. Create database. Kita akan membuat database midblock namanya. Oke, sudah berhasil. Kita cek dulu. Oke, kita lihat. Oke, sudah ada ya midblock. Kemudian kita akan menggunakan database midblock. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan membuat tabel nama penumpang, kode booking, maskapai, pilot, dan jadwal. Pertama-tama kita akan membuat nama penumpang, tabel penumpang dulu. Kemudian nama penumpang, kemudian kita akan membuat kode booking. Di booking aja. Kode booking. Kemudian kita akan membuat ID maskapai. Kemudian kita akan membuat pemilikinya. Pemilikinya itu ID penumpang. Oke, kita run. Oke, sudah berhasil. Kita cek dulu tabelnya. Oke, sudah ada. Terus kita isi itu insert kemudian values, kemudian kita isi nama penumpangnya, misalnya Darren. Kemudian kode bookingnya 1, kode bookingnya 25 ya. Kemudian jadi maskapainya 1, kita akan isi 5, kita copy saja. Kemudian ini kita isi Anthony, kita isi Wilson, kita isi Wilson, dan kita isi Raju. Kemudian kode bookingnya 26, 7, 8, 9. Jadi maskapainya 2, 3, 4, 5. Kemudian kita run. Oke, sudah berhasil. Kita cek dulu. Oke, sudah ya. Sebentar. Oke, sudah terisi. Kemudian kita akan membuat tabel booking.
kemudian kode booking, kemudian ID maskapai, kemudian sebentar, kemudian jam berangkat, dan hari. Kemudian primary key-nya yaitu ID booking. Kita run. Oke, sudah berhasil. Kita cek dulu. Oke, sudah muncul ya. Kemudian kita akan mengisinya. Values, kemudian kode bookingnya tadi lima, kemudian maskapai 1, jam keberangkatannya misalnya jam 12, kemudian hari keberangkatannya itu misalnya hari 25, hari Kamis misalnya, tanggal 6 bulan 2 2025. Oke, kemudian kita isi 5. Maskapai pertama itu jam 12. Bentar. Jam 12. Yang kedua jam 12.15. Yang ketiga jam 12.20. Yang keempat jam 12.25. Dan yang kelima 12.30. Kemudian harinya tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10. Kita run dulu. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita cek dulu. Oke, sudah terisi. Kemudian kita akan membuat tabel maskapai. Kemudian nama maskapai, kemudian ID pilot, kemudian jam berangkat. Kemudian pemilikannya yaitu
ID maskapai. Sekarang, oke, sudah berhasil. Kita cek. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan isi. Values, kemudian kita isi nama maskapainya, misalnya Lion Air, kemudian ID pilotnya 1 dan jam berangkatnya yaitu jam 12. Kemudian yang kedua yaitu kita copy aja. Sebentar. Yang kedua Batik Air. Ketiga Garuda Indonesia. Yang keempat Citylink, dan yang kelima yaitu Wings Air. Oke, jadi pilotnya 2, 3, Citylink 4, Wings Air 5. Jam berangkatnya itu 12.15, 12.20, 12.25, dan 12.30. Sebentar. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita cek. Oke, sudah terisi ya semuanya. Kemudian kita akan membuat tabel pilot. Nama ID pilot, increment, kemudian nama pilot, kemudian ID maskapai, kemudian jam berangkat. Kemudian generiknya yaitu ID pilot. Sebentar. Oke, sudah berhasil. Kita cek. Oke, sudah terisi. Kemudian kita akan mengisinya.
values, kemudian kita isi nama pilotnya, misalnya Kevin. Kemudian jadi maskapainya 1, jam berangkatnya jam 12. Oke, kita copy aja. Terus yang kedua nama pilotnya SS, yang ketiga Chin, yang keempat SES, dan yang kelima itu misalnya Denis. Kemudian jamnya jam 15, 20, 25, dan 30. Jadi maskapainya 2, 3, 4, dan 5. Oke, putaran. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan mengecek sebentar. Jadi select apakah sudah terisi? Oke, sudah terisi semua. Kemudian kita akan membuat jadwal keberangkatan. Create tabel jadwal, ID jadwal, kemudian ID booking, kemudian jam terbang, jam berangkat, kemudian hari, kemudian ID pilot, kemudian ID penumpang. Kemudian ID maskapai. Kemudian kita buat permilikinya, yaitu ID jadwal. Saran. Oke, sudah berhasil. Kita akan insert. Kita akan memasukkan datanya. Kita cek dulu deh. Oke, sudah terisi semua. Sudah selesai. Oke, sudah ada semua. Kemudian kita isi. Values, kemudian kita isi. Jadi bookingnya tadi sampai 5. Kemudian jam berangkatnya jam 12. Kemudian
Harinya hari tanggal 6, 7, sampai 10. Kemudian ID pilotnya 1, kemudian ID maskapainya ID maskapainya 1 sampai 5, kemudian ID penumpangnya, kemudian ID pilotnya 1, ID penumpangnya 1, ID maskapainya 1. Oke, kita copy aja. Nanti buat Oke, kemudian kita run, nggak berhasil. Oke, sudah berhasil. Kita cek lagi. Oke, sudah terisi semua ya. Kemudian kita akan mengurutkan nama penumpang, akan menampilkan tabel nama penumpang, kode booking, maskapai, pilot, jam berangkat, dan hari. Berarti select penumpang, nama penumpang, sebentar. Kemudian booking, ID booking, kemudian maskapai, nama maskapai, kemudian pilot, nama pilot, kemudian jam jadwal, jam berangkat, kemudian hari. Kemudian from join penumpang on penumpang titik ID penumpang sama dengan jadwal titik ID penumpang. Kemudian kita join lagi booking on booking titik ID booking sama dengan jadwal sebentar kembali.
Kemudian kita akan join maskapai. Kita akan join pilot. Kemudian kita akan join jadwal. Oke, kita oke, sudah terisi. Nama penumpangnya Darren, ID bookingnya 1, dan nama maskapainya Lion Air, nama pilotnya Kevin, jam berangkatnya jam 12, harinya itu tanggal 6. Kemudian ini sudah berhasil ya, nama penumpang, terus kode booking. Sebentar, ini kode booking. Oke, jadi terjadi kesalahan tadi. Select nama penumpang titik nama penumpang booking titik kode booking, karena yang diminta itu kode booking, bukan ID booking. Jadi sini sudah pas. Nama penumpangnya Darren, kode bookingnya 25, nama maskapainya Lion Air, nama pilotnya Kevin, jam berangkatnya jam 12, dan harinya tanggal 6, hari Kamis. Kita cek nama penumpang, kode booking, nama maskapai, nama pilot, jam berangkat, kemudian hari. Oke, sudah sesuai ya. Kemudian soal kedua yaitu urutkan berdasarkan ID booking dari yang terbaru hingga terlama. Berarti order by booking ID booking DSC. Taran DSC itu dari yang terbaru hingga terlama. Kalau ASC itu dari yang terbaru dari yang terlama hingga terbaru. Kalau kita ingin yang terbaru hingga terlama, berarti kita DSC. Kita run. Oke, sudah berhasil. Raju, Jason, Wilson, Anthony, dan Darren. Oke, sudah sama semua. Oke, kemudian kita akan membuatnya dengan database baru. Berarti kita akan membuat database baru. Create database bandara. Kita akan membuat 2 database, sekarang disuruh 2 database. Oke, pertama-tama kita akan use bandara karena sudah berhasil. Oke, yang kedua itu kita akan membuat create nama penumpang, create tabel penumpang, booking, maskapai, pilot, jam berangkat dan hari. Kemudian kita akan create penumpang, create tabel penumpang, isinya ID penumpang. Sebentar. ID penumpang, kemudian nama penumpang INT 11 auto increment, kemudian sabar sebentar. Ini kenapa harinya tanggal 6 semua? Karena di jadwal
Saya buatnya tanggal 6 semua. Ini salah sebenarnya. Bentar kita ganti. Eh, Oke, sudah berhasil semua. Kita cek lagi. Oke, sudah hari-harinya sudah berbeda ya. Yang tanggal 6, 7, 8, 9, dan 10. Kalau misalnya kita ASC urutannya tuh dari yang terlama hingga terbaru. Tuh, karena kita disuruh DSC jadi ya yang terbaru hingga terlama. Tuh. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita akan membuat database baru lagi. Kita sudah membuat database baru bandara. Kemudian kita akan menggunakan bandara. Oke, tadi kita sampai create tabel apa tadi? Create tabel penumpang. Create tabel penumpang. Penumpang. Isinya ID penumpang. Jadi sebentar dulu. Kemudian nama penumpang INT dulu. 11 auto increment. Kemudian nama penumpang voucher 55. Kemudian kode booking. Kemudian ID maskapai. Kemudian primary key-nya yaitu ID penumpang. Kita run apakah bisa? Oke, sudah berhasil. Kita cek dulu. Oke, sudah ada ya. Kemudian kita akan isi. Itu nama penumpang, kode booking, ID maskapai, kemudian isi values, kemudian kita isi nama penumpangnya, misalnya event, terus kemudian kode bookingnya 12 10 deh, 10. Jadi maskapainya 1. Kemudian kalau kita ingin mengisi 5 tabel, kita copy aja. Yang kedua Terry, kode bookingnya 11, jadi maskapai 2. Kemudian Acing
kode booking 12, ID maskapainya 3. ID maskapainya kita urutin aja sama kode booking. Kemudian siapa lagi ya? Jessica misalnya. Kemudian Nelly misalnya. Kita run apakah berhasil? Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita cek dulu deh penumpang apakah terisi. Oke, sudah terisi ya. Kemudian kita akan membuat tabel booking. Create tabel booking. Di sini tuh ID booking. Kemudian int tadinya 11, kemudian auto increment, kemudian nama penumpang, ID penumpang aja deh biar gampang. ID penumpang, kemudian ID maskapai, kemudian ID pilot. Kemudian pengertiannya yaitu ID booking. Sekarang sebentar. Oh, ini kurang koma. Kita run lagi. Oke, sudah berhasil. Kita cek. Oke, sudah ada semua ya. ID booking, ID penumpang, ID maskapai, ID pilot. Kemudian kita akan isi insert into booking. Isinya ID penumpang, ID maskapai, kemudian ID pilot. Kemudian values, kemudian kita isi. Karena kita isi 5, jadi kita copy aja. Oke, kita run. Oke, sudah berhasil. Kita cek dulu. Oke, sudah terisi ya. Kemudian kita akan membuat sebentar. Kita akan membuat tabel maskapai. Isinya itu ID maskapai, int, jelas panjangnya, auto increment. Kemudian nama maskapai, kemudian ID pilot, kemudian ID jadwal, kemudian ID booking,
kemudian primary key-nya yaitu maskapai, ID maskapai. Sekarang itu sudah berhasil, kita cek. Oke, sudah ada ya. Kemudian kita akan isi. Kemudian ID pilotnya 1, ID jadwalnya 1, ID bookingnya 1. Kita copy aja. 2, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Citylink, kemudian Garuda Air, Wings Air, ini Garuda Indonesia, kemudian Batik Air. Oke, sekarang oke, sudah berhasil, cek. Oke, sudah ada semua ya. Kemudian kita akan membuat tabel pilot. Di sini itu ada ID pilot, auto increment, jangan lupa. Kemudian nama pilot, kemudian ID maskapai. Kemudian primary key-nya yaitu ID pilot. Oke, kita run. Oke, sudah berhasil. Kita cek. Oke, sudah ada ya ID pilot, nama pilot, ID maskapai. Kemudian kita isi. Nama pilot, ID maskapai. Kemudian nama pilotnya misalnya Wendy. Terus ada maskapai 1. Copy aja karena kita ingin membuat 5. Di booking ini kita akan menambahkan tabel, berarti kita akan menggunakan table booking add. Kita akan menambahkan jam berangkat, oke, kita run. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan menambahkan hari. Oke, kita cek. Oke, sudah ada jam berangkat dan hari, berarti kita akan update.
dengan isi, karena karena insert itu menambah yang baru, jadi yang lama ini kita pakai update. Jadi update booking set cut sama dengan jam 11. Kemudian hari set 2025 bulan 1 tanggal 1. Sebentar. Oh, oke. Kemudian yang ID booking 2 tanggal 2 set jam berangkat jam 11.15 11.10. Saran. Oke. Jadi booking 3 tanggal 3 jam 11.15. Oke. Di booking 4 tanggal 4 jam 11.20. Oke. Booking 5 tanggal 5 jam 11.30. Oke, kita cek. Oke, sudah terisi semua ya. Oke. Kemudian kita akan lanjutin yang insert pilot tadi. Nama pilotnya Wendy Chen An misalnya. Kemudian An, kemudian Eka, kemudian Ani. Taran, sebentar, ini maskapainya kita ganti dulu. Oke, Taran. Oh, sebentar, kurang values-nya. Taran, oke, sudah berhasil. Kita cek. Oke, sudah sama semua. Kemudian kita akan membuat tabel jadwal. Create tabel jadwal. Isinya itu ID jadwal. Kemudian bentar, int 11. Kemudian
Kemudian kita akan membuat ID booking, ID penumpang dulu. INT. Sebentar, kita akan membuat jam keberangkatan. Jam berangkat sebentar. Oke, jam berangkat. Time, kemudian hari, date, kemudian ID penumpang, INT, kemudian ID booking, INT, kemudian ID maskapai, kemudian ID pilot. Kemudian primary key-nya yaitu ID jadwal. Kita run, apakah berhasil? Ya, sudah berhasil. Kemudian kita akan kita cek dulu lah ya. Kita cek dulu tabel jadwal. Oke, sudah ada semua. Kemudian kita akan isi. Insert into jadwal. ID jadwal. Di jadwal nggak usah karena udah auto increment. Auto increment berarti ketika kita nggak isi, dia akan otomatis ditambah 1 sampai berapa. Berarti kita akan isi jam berangkat aja, kemudian hari, kemudian ID penumpang, kemudian ID booking, kemudian ID maskapai, kemudian ID pilot. Berarti values jam berangkat berarti 11.00 sama harinya itu 2025 bulan 1 tanggal 1, kemudian ID penumpang, ID booking, ID maskapai, ID pilotnya 1. Kemudian kita copy aja. Tanggalnya, jamnya 10, 15, 20, 30. Oke, kita run. Oke, sudah berhasil. Kita cek. Oke, sudah terisi semua ya. Terus kita akan mengurutkan dari nama penumpang. Kita akan menampilkan tabel nama penumpang, kode booking, maskapai, pilot, jam berangkat dan hari. Berarti select penumpang, titik ID penumpang, nama penumpang, kemudian booking, titik kode booking, kemudian maskapai, titik nama maskapai. Sebentar ya. Oke, kemudian pilot, titik nama pilot, kemudian jam berangkat, jadwal, titik jam berangkat, kemudian hari, jadwal, titik hari, from jadwal.
Kemudian kita akan join penumpang on jadwal titik ID penumpang sama dengan penumpang titik ID jadwal ID penumpang. Kemudian join booking on jadwal titik ID booking sama dengan booking titik ID booking. Kemudian kita join maskapai on jadwal titik ID jadwal jadwal titik ID maskapai sama dengan maskapai titik ID maskapai. Kemudian kita join pilot on jadwal titik ID pilot sama dengan pilot titik ID pilot. Taran sebentar. Oke, sudah ada. Sebentar, kita cek bookingnya dulu. Oh, di bookingnya nggak ada kode booking, tapi disuruh tampilkan kode booking. Berarti di booking, sebentar, booking kita akan menambahkan booking, tabel booking, kolom booking, add kode booking dengan add kode booking INT 11 taran. Oke, sudah berhasil, kode bookingnya sudah ada ya. Kemudian kita akan isi pakai update booking set kode booking sama dengan 25 where ID booking sama dengan 1 taran. Oke, sudah berhasil, kita isi semua ya. 26 2 3 27 4 28 5 29. Sebentar, belum di run tadi. 7 8 29. Oke, sudah semua. Kita lihat dulu bookingnya. Oke, kode bookingnya udah ada semua ya. Kemudian di sini berarti booking titik ID booking, kode booking karena dimintanya kode booking. Taruh lagi. Oke, nama penumpang, kode booking, nama maskapai, nama pilot, jam berangkat, hari sudah ada semua ya. Sesuai nama penumpang, kode booking, kemudian maskapai, kemudian pilot, kemudian jam berangkat, kemudian hari. Oke, soal kedua yaitu urutkan berdasarkan ID booking dari yang terbaru hingga terlama. Berarti order by booking titik ID booking DSC. Oke, sudah ya. Dari yang terbaru hingga yang terlama. Oke, sekian saja video dari saya. Terima kasih.